Itu adalah jalan hidup. Hadis bagian daripada sunnah. Jadi hadis itu bagian daripada sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan berbicara di sini ada sunnah dalam sendal. Bagaimana Nabi menggunakan sandal? Ada sunnah makan. Bagaimana Nabi makan? Yang ketika cara itu tidak mengikuti cara Nabi, maka kita berdosa. Jadi ini tidak kita pahami dalam arti hukum sunnah. Tapi ini kita pahami sebagai jalan hidup. Maka jalan hidup kita mengikuti jalan hidup Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan jalan hidup para sahabat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar. Sebagaimana ditulis oleh pengarang kitab di halaman 5, sesungguhnya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang agung bagi seluruh kaum mukminin. Jadi hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai pembawa risalah, itu nikmat besar dalam hidup kita. Ba'dallah, sesudah Allah, atas izin Allah, anqadhal annas minal zulumat ila nur, manusia dibebaskan oleh Nabi kita dari kezaliman menuju cahaya atas izin Allah. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadinya manusia bermusuhan kemudian menjadi satu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tadi manusia ini saling perang antara satu suku dengan suku yang lainnya, saling bermusuhan. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim seorang rasul yang bernama Muhammad, maka manusia ini menjadi ta'lif, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kita menjadi satu, dibingkai dalam satu persatuan, yakni wa'tasimu bihablillahi jami'a. Persatuan kita itu harus atas dasar Al-Quran. Nah, ini nikmat besar diutusnya Nabi kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan wafatnya Nabi kita diteruskan oleh para sahabat. Setelah wafatnya para sahabat diteruskan oleh tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian diteruskan oleh para ulama, para da'i ilallah. Maka dakwah, mengajar kebaikan kepada orang lain, merupakan profesi yang paling utama. Allah sebutkan Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ucapan mana lagi yang lebih baik daripada ucapan mengajak orang berbuat baik, mengajar Al-Quran, mengajar Iqra kepada orang, mengajarkan tauhid, mengajarkan hadis. Ini adalah profesi yang paling baik. Karena apa? Karena dia meneruskan pekerjaan para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari nikmat yang besar ini, masih di halaman 5, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada setiap muslim ataupun muslimah untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita beriman kepada beliau, dan cara beriman kita kepada Nabi itu ada dua, Pak, sebagai konsekuensi dari syahadatir Rasul. Ini dibuka dalam kitab konsekuensi dari syahadat Muhammad itu yang pertama, wajib kita mempercayai bahwa Muhammad itu sebagai manusia biasa. Ini wajib kita imani. Muhammad basyarun kamithlina. Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Yang artinya apa? Sebagai manusia biasa tidak boleh kita mengkultuskan Nabi Muhammad. Tidak boleh kita memuji Nabi secara berlebihan. Tidak boleh. Wajib kita puji, tapi tidak boleh berlebihan. La tatruni kama atarat Isa bin Maryam. Jangan kalian menyanjungku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa secara berlebihan. Karena beliau manusia biasa. Beliau tidak punya perbendaharaan ketuhanan. Beliau manusia biasa. Beliau tidak mengetahui perkara gaib. Manusia biasa seperti kita. Itu cara beriman yang pertama kepada Nabi. Beliau manusia biasa. Allah sebutkan di Quran surat Kafir terakhir. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad, saya adalah manusia biasa seperti kalian. Manusia biasa, beliau makan sebagaimana kita makan. Tapi ada bedanya, Pak. Makannya Nabi itu saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Sudah dapat buku? Belum. Baru dari Pamulang. Allah, mudah-mudahan perjalanan Bapak menjadi pengantar ke surga. Amin ya Allah. Jadi saya ulangi, Pak. Sebagai konsekuensi dari nikmat yang besar ini, wajib bagi kita mengimani Nabi Muhammad SAW. Bentuk keimanan kita yang pertama, percayailah beliau sebagai manusia biasa. Basyarun kamithlina, manusia biasa seperti kita. Beliau makan sebagaimana kita makan. Tapi yang kadang-kadang bedanya, Nabi itu makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi kadang-kadang kita nih, mudah-mudahan bukan kita ya, nah itu banyak makannya, banyak kenyangnya. Saya kemarin ceramah di Masjid Ar-Rahmat. Itu saya sampaikan satu hadis riwayat Imam Tirmizi. Shiba'an fid dunya ju'un fi yaumil akhirah. Orang yang suka kenyang di dunia, nanti di hari akhir sering lapar dia. Hadis Imam Tirmizi. Bukan berarti nanti siang nggak makan, Pak. Ya, Nabi manusia biasa, beliau sakit seperti kita sakit. Tapi kadang-kadang yang beda itu Nabi itu sakit artinya Nabi kalau sholat malam itu sampai pecah-pecah dengan hadis. Saking panjangnya sholat Nabi Muhammad SAW sampai pecah-pecah tumit. Di mana tidak pecah-pecah? Nabi sholat malam itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa habis, Pak. Mampu kita, Pak, Bu? Sholat malam Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, tuh, selesai. Sahabat Ibnu Mas'ud berpikir karena beliau bermakmum kepada Nabi itu, ingin kabur dia. Saking panjangnya sholat Nabi Muhammad SAW. Nabi kita ngantuk.
Tidur sebagaimana juga kita tidur. Tapi kalau Nabi itu tidurnya sedikit, terutama malam-malam. Tidur cepat, bangun cepat. Itu Nabi, karena panjang sholat malamnya. Manusia biasa, tidak punya perbendarahan ketuhanan. Ya, tidak boleh kita kultuskan. Ada orang mengkultuskan Nabi, tidak boleh. Ya, pada akhirnya Nabi kita wafat. Sebagaimana Nabi-Nabi terdahulu wafat, dan kita pun akan wafat sebagaimana beliau wafat. Karena seluruh yang ada di dunia ini fan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini sementara, termasuk Nabi kita. Karena yang tidak sementara itu hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia Tuhan, Allah Rabbul Alamin. Sementara Nabi kita manusia biasa, maka pada akhirnya beliau wafat. Manusia biasa. Itu cara pandang yang pertama. Yang kedua, itu dibahas dalam kitab Tauhid, sekedar pengingat saja karena kita sudah mengaji itu. Mengimani Nabi Muhammad sebagai Ar-Rasul. Beliau itu utusan Allah. Sebagai utusan Allah, maka wajib bagi kita mengikuti beliau. Sebagai manusia biasa, ada hal yang tak boleh kita ikuti. Apa itu? Beliau punya istri banyak. Boleh kita ikuti, jangan lebih 4. Walaupun yang di depan saya ini 2 aja enggak, apalagi 4. Ya. Nah, yang kita ikuti itu adalah kerasulannya. Maka lihat lagi Al-Kahfi terakhir itu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Aku manusia biasa, tapi aku rasul yang dibekali wahyu. Ikuti dia sebagai rasul yang dibekali wahyu. Nah, semua perbuatan Nabi kita itu sandarannya wahyu. Tidak ada sandaran nafsu. Tidak ada sandaran akalnya. Semua wahyu. Allah sebutkan di Quran surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Itu sandarannya wahyu. Maka kita harus ikuti beliau sebagai panutan kita, karena sebenarnya beliau adalah wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Maka wajib bagi kita mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul dalam setiap pola hidup kita, termasuk sholat kita, sholat wajib kita, puasa wajib kita, sholat sunnah kita, puasa sunnah kita, wajib. Nah, kenapa? Kalau kita beribadah tidak mengikuti kepada Nabi sebanyak apapun ibadah kita, faja'alnahu haba'an manthura, maka ibadah kita ini seperti debu-debu yang berterbangan. Maka surah Al-Mulk ayat 2 itu, Pak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ibadah itu bukan banyaknya, tapi ibadah itu bagusnya. Kapan ibadah dikatakan bagus? Kata Fudail bin Iyad, 2. Yang pertama karena Allah kita beribadah, yang kedua karena mengikuti sunnah. Jadi wajib bagi kita beribadah mengikuti sunnah. Maka sampai di sini kita paham apa itu sunnah. Sunnah itu tidak semata persoalan hukum, tapi sunnah itu adalah jalan hidup. Bagaimana cara sholat? Wajib ikut sunnah. Bagaimana puasa? Wajib ikut sunnah. Maka Pak Bu, kata Nabi kita ini, Pak, hadis yang sahih dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, ada orang sholat 60 tahun, Pak Bu, tapi satu pun sholatnya tidak ada yang diterima oleh Allah. Ini bicara Nabi, Pak. Dia sudah sholat 60 tahun. Kalau kita baru 30, baru 40 sholat, 40 tahun. Itu pun kalau langsung sholat umur 12 tahun.
Ya, kalau kita umur 60 sekarang berarti potong 10 baru sholat 50 tahun. Ini orang kata Nabi sholat 60 tahun. Tapi satu pun sholatnya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yutimur ruku'a wa la yutimmus sujud. Dia sempurnakan rukuknya, sujudnya tidak sempurna. Yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'. Sempurna sujudnya tapi rukunya tidak. Artinya apa? Cara sholatnya tidak mengikuti cara sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara sholatnya tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Berapa banyak orang berpuasa hanya dapat haus dan lapar. Kenapa? Cara puasanya tidak mengikuti sunnah. Paham sampai di sini apa itu sunnah? Di sunnah itu adalah jalan hidup kita, patokannya sudah ada, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi agama kita ini bukan akal. Agama kita ini bukan melihat orang. Apa kata guru kami, apa kata ustaz, enggak boleh. Tapi agama kita apa kata Allah, apa kata Nabi. Ini prinsip dalam agama kita. Nah ini semua sudah diatur, Pak. Semua sudah diatur. Di antaranya dijelaskan dalam buku ini. Tentu masih banyak lagi. Ada buku namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Bagaimana cara jalan Nabi, bagaimana cara makan Nabi, semua dibahas di situ. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kelengkapan hidup Nabi. Sudah diterjemahkan, bukunya tebalnya begini, lebih tebal dari Quran. Sudah diterjemahkan. Nah, kita ini akan membahas sedikit demi sedikit ya di dalam kitab ini yang menjadi kebiasaan Nabi sehari-hari. Ada yang kebiasaannya itu wajib secara hukum, ada yang kebiasaannya sunnah secara hukum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memerintahkan untuk patuh dan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain kita beriman kepada Nabi, percaya bahwa beliau manusia biasa, percaya bahwa beliau seorang Rasul, tidak cukup sekedar percaya. Maka konsekuensi kedua, wajib bagi kita patuh dan taat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan Quran surah keempat ayat 80, "May yuti'ir rasulah faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Dan kata Nabi kita, Pak, sebagai jaminan kepada kita ini umat beliau, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Ini jaminan langsung dari Nabi, Pak. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Jadi ada orang yang tidak mau masuk surga. Padahal kalau ditanya pengen surga, pengen. Semua manusia pengen surga. Tapi amalannya dia tidak mau masuk surga. Nabi ditanya, wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang maksiat kepadaku itulah orang yang tidak mau masuk surga. Maksiat karena lidah, maksiat karena mata, karena pendengaran, atau karena yang lainnya. Nah, kunci surga itu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nisa 480. Setelah kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk membenarkan apapun yang Nabi Muhammad sampaikan kepada kita.
dan membenarkan seluruh berita yang datang dari beliau, yang kadang-kadang berita itu tidak masuk akal, Pak. Tapi kita orang yang beriman, masuk akal tidak masuk akal, wajib kita percaya. Apa contoh? Nabi datang, tadi malam saya Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, tinggi balik. Ini gila Muhammad. Bagaimana bisa jarak yang sangat jauh satu malam? Gak percaya orang-orang. Tapi Abu Bakar tampil membenarkan, karena yang menyampaikan itu Nabi Muhammad. Tidak mungkin ini bohong, pasti benar. Maka bergelar Abu Bakar As-Siddiq. Dan banyak, Pak, berita-berita yang kadang-kadang tidak masuk akal, Pak. Ya, banyak sekali, harus kita percaya itu. Ya. Contoh, itu nanti di kubur itu ada kolam, Pak. Kolam isinya darah. Itu azab bagi pemakan riba. Kapan orang bikin kolam? Emang pernah gali kubur 1 kali 2 tiba-tiba ada yang bikin kolam? Tapi karena berita ini sudah disampaikan oleh Nabi, harus kita percaya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus benarkan setiap berita yang datang dari beliau. Kalau berita itu sahih, sebab kadang-kadang ada orang-orang bikin-bikin, ya, bikin-bikin hadis, nanti masuk pada hadis maudhu, hadis lemah. Jadi berita yang benar dan yang baik wajib kita percayai. Contoh, siapa yang sholat berjamaah pahalanya 27, yang sholat sendiri di rumah laki-laki pahalanya 1. Ini berita. Nah, selain sholat berjamaah 27, langkah kakinya itu dapat pahala. Langkah kaki kanan itu pahala, langkah kaki kiri ngurangin dosa. Maka semakin jauh langkah kita, semakin besar pahala, semakin banyak dosa berguguran. Tapi bukan berarti nanti sholat zuhur bawa pensil sama kertas, langkah kaki kanan 1 contreng, kiri contreng. Ya akhirnya sibuk, udah berapa ya? 100. Ini orang udah bubar sholat. Enggak usah kita hitung-hitung pahala, karena sudah ada yang langsung hitung, yakni malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi harus kita percayai. Nah, dengan percaya itulah membangkitkan semangat kita ibadah. Hanya dengan langkah ke masjid, 1 langkah 1 pahala, 1 langkah kaki kiri ngurangin. Nah, kalau kita sudah percaya, nggak mungkin kita sholat di rumah, Pak, laki-laki. Nggak mungkin gitu. Karena ada berita dari Nabi bahwa yang berangkat ke masjid pahalanya sekian. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dari itu, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan dan menjauhi diri dari apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup membenarkannya, tidak cukup mengamalkan perintahnya, tidak cukup membenarkan beritanya, tapi wajib bagi kita meninggalkan segala yang dilarang oleh Nabi. Wajib. Ya. Wanita dilarang menyambung bulu mata, wajib ditinggalkan. Ya. Seorang wanita dilarang keluar rumah tanpa mahramnya perjalanan 1 hari, wajib ditinggalkan. Ya. Seorang lelaki haram hukumnya tato, wajib ditinggalkan. Ya. Yang penting sholat, nggak apa-apa nato. Nah, itu nggak benar. Nah, Syekh Syafir Rahman Mubarakpuri itu berkata, Syekh Al-Bassam maksudnya dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, mukmin yang baik itu 2, yakni mengerjakan kewajiban, meninggalkan larangan. Maka ada istilahnya STNJ, sholat terus maksiat. Yang penting sholat, yang penting puasa, tapi maksiat, nggak sempurna imannya. Maka dalam kitab ini sebutkan, larangan ditinggalkan, perintah dikerjakan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Nah, di sini ada huruf tebal. Perhatikan baik-baik. Dan yang paling penting, ini ditebalkan oleh penerbit nih. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah melainkan, ketemu halaman 7, Pak? Kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan tata cara yang telah Allah syariatkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita wajib ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya ittiba. Ya, dalilnya adalah Ali Imran 31. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti cinta kita kepada beliau. Apa tujuan terakhirnya, Pak? Tujuan terakhirnya agar kita sama-sama dengan beliau di surga. Nikmat tertinggi di surga itu nikmat perjumpaan, Pak. Yang paling tinggi jumpa dengan Allah, dilihat dan melihat Allah. Lalu yang berikutnya adalah nikmat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi yang di garis bawah itu, kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan tata cara yang telah Allah syariatkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Artinya wajib bagi kita ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya Ali Imran surah ketiga ayat 31. Harus diperhatikan bahwa seluruh perintah Allah tabaraka wa taala tersebut, baik beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patuh dan taat kepada beliau, membenarkan kabar dari beliau, menjauhkan diri dari apapun yang dilarang, maupun beribadah hanya menurut yang telah beliau contohkan, maka seluruh pelaksanaan perintah tersebut harus dilandasi dengan dasar cinta. Kita disuruh oleh Nabi kita duduk di majelis ilmu karena kita cinta kepada yang menyuruh, maka kita datang di sini. Kita disuruh oleh Nabi kita bangun tengah malam karena kita cinta kepada Nabi kita bangun tengah malam. Jadi dasarnya itu cinta. Maka Nabi sabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya, bahkan seluruh manusia. Kenapa Bapak Ibu? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita, melebihi jasa orang tua kepada anak, suami kepada istri. Nabi paling berjasa, Muhammad SAW. Kalau orang tua jasanya dunia, ya, hebat jasanya. Kita hadir ba'dallah karena ibu kita dan bapak kita. Makanya ibu kalau melahirkan mati termasuk mati syahid. Bapak mencari nafkah, bekerja, berangkat, kemudian meninggal dunia termasuk mati syahid. Itu urusan dunia. Nah, Nabi paling berjasa dalam hidup kita urusan agama. Nabi tidak pernah memberi makan kepada kita, tapi beliau menyelamatkan manusia dari syirik menuju tauhid, dari yang tidak sunnah menuju sunnah. Paling berjasa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdarah-darah karena kita, Pak. Baca perang Uhud, Pak, Bu. Coba nanti telah perang Uhud. Allahu Akbar. Gigi Nabi patah, Pak. Gigi Nabi kita patah dalam perang Uhud. Betis beliau berdarah. Dalam peristiwa hijrah ke Taif,
beliau dilempari dengan preman bayaran. Beliau paling berjasa dalam hidup kita, maka wajib bagi kita membalasnya dengan cinta kita kepada beliau melebihi cinta kita kepada ibu kita, melebihi cinta kita kepada suami, kepada istri, kepada anak kita. Ahlus sunnah halaman 8. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat atas wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi rasa cinta dan pengagungan terhadap seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad, contoh sikap para sahabat. Sebab apa sama Nabi? Tapi ada cinta yang benar, ada cinta namanya hulu, berlebih-lebihan. Wajib bagi kita mencontoh sikap para sahabat dalam mencintai dan mengagungkan Nabi. Tidak boleh hulu atau melebihi ketentuan syariat. Sebab sikap hulu, berlebih-lebihan dalam seluruh perkara agama akan menyebabkan kebinasaan. Nabi bersabda, jauhkanlah diri kalian dari hulu, yakni berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya sikap gulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nasrani rusak karena gulu kepada Nabi Isa. Kaum Nabi Nuh rusak karena gulu berlebih-lebihan kepada orang saleh. Nah, wajib kita cinta Nabi, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk sikap gulu dalam mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melampaui batas dalam menyanjungnya. Padahal Nabi sudah wafat. Minta syafaat kepada Nabi tidak boleh. Apalagi minta syafaat kepada Husain, cucu Nabi. Itu Syiah. Pernah kita sampaikan kesesatan Syiah itu karena minta syafaat kepada Husain. Pada Husain, kepada Nabi saja tidak bisa, Muhammad SAW, apalagi pada Husain radhiyallahu anhu. Tawassul namanya, Pak. Ya, nanti dalam bab tauhid dibaca itu apa itu tawassul. Tawassul itu ada dua, ada tawassul masyru', ada tawassul mamnu', ada tawassul yang disyariatkan, ada tawassul yang dilarang. Nah, ini maksudnya ini tawassul ya kepada orang yang sudah wafat, tidak boleh, termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersumpah dengan nama beliau itu nggak boleh, Pak. Demi Allah, demi Rasul nggak boleh. Demi Allah dan demi Muhammad nggak boleh, Pak. Itu termasuk syirik kecil. Ya. Maka kita boleh bersumpah hanya menyebut nama Allah, demi Allah saja. Tapi nggak boleh juga saya bersumpah demi Allah saja. Jangan. Ya, cukup demi Allah. Jangan ditambah dengan demi Rasul. Apalagi demi ibuku, demi bapakku. Aku bersumpah demi ibuku, tak boleh. Ya. Aku bersumpah demi nabiku, tidak boleh. Ya, ini masuk dalam bab akidah, bab tauhid, bersumpah. Ya, tapi itu termasuk gulu. Sumpah itu pengagungan. Nah, dalam kita bersumpah cukup mengagungkan Allah saja. Jangan mengagungkan kalau kita agungkan Nabi berarti sederajat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk kata pengarang kita katanya bersumpah dengan nama beliau. Ya. Atau menyanjung beliau secara berlebihan. Padahal Nabi pernah bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, seperti orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka cukup katakan Abdullah wa Rasuluh. Kalau orang Nasrani memuji Isa berlebihan, orang Yahudi membenci Nabi Isa juga berlebihan. Ya, disebutlah Nabi Isa sebagai anak bagaya, anak pelacur. Ibunda Maryam disebut itu orang-orang Yahudi. Nah, Nasrani tidak. Itu manusia suci. Karena dia suci dijadikan Tuhan. Nah, kita tidak.
Nabi Isa itu kedudukannya sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, nomor 9, sebaik-baik sikap seorang muslim dalam mencintai Allah tabaraka taala adalah mencintai manusia yang paling dicintainya. Siapa manusia yang paling dicintai Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku menyatakan kesetiaanku kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil kekasih mulia di antara kamu. Karena sungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil kekasih mulia, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu begini Pak. Jadi orang dicintai itu ada dua, ada hubbu, ada khalil. Jadi kita ini oleh Allah namanya cinta dalam bahasa Arab hubbu. Kalau Allah cinta kepada kita itu namanya mahabbah. Cinta secara umum kepada siapa saja orang beriman. Tapi ada cinta di atas hubbu, namanya khalil. Itu kekasih khusus. Nah, hanya ada dua yang Allah perlakukan secara khusus, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Ibrahim bergelar adalah Sayyidul Anbiya, bapaknya para nabi. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau juga punya gelar Khalilullah, kekasih Allah. Ya. Kalau Nabi Musa gelarnya Kalamullah, orang yang bicara dengan Allah. Nah, Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Itu secara khusus kata Khalil. Dan terulang lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Maka manusia yang paling dicintai oleh Allah itu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Makanya kita salawat itu hanya dua nama yang disebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala. Hanya dua nama. Itu menunjukkan dua nama ini kekasih khusus bagi Allah. Apa tadi istilahnya? Khalilullah. Nah, kita nggak sampai derajat itu. Kita kekasih Allah dalam bahasa mahabbah. Beliau bersabda, Inna Allah astafa bani Ismail minal Arab. Sesungguhnya Allah telah memilih Bani Ismail dari bangsa Arab, dan memilih Kinanah dari Bani Ismail, dan memilih Quraisy dari Kinanah, ini silsilah nasab Nabi, dan memilih Bani Hashim dari Quraisy, lalu memilihku dari Bani Hashim, maka aku merupakan terbaik dari yang terbaik. Ya. Maka kembali kami sampaikan kata pengarang kitab, bahwa di antara kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah besarnya rasa cinta dan besarnya keinginan untuk mengikuti orang yang paling dicintai. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka kita akan mencintai Nabi kita dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka akan digerakkan hati kita untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tanda cinta Allah kepada hamba. Ada keinginan kuat menjalankan sunnah, ya, meninggalkan perkara-perkara yang menyelisihi sunnah. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, hamba itu akan digerakkan meninggalkan syirik menuju tauhid. Ya, bukan memberikan dunia, bukan memberikan jabatan. Kalau jabatan orang kafir juga dikasih. Kalau harta orang kafir juga dikasih. Bahkan kadang-kadang orang kafir lebih kaya daripada orang Islam. Tapi tanda cinta Allah kepada kekasihnya adalah orang itu akan digerakkan mengikuti sunnah. Orang itu akan digerakkan mengikuti tauhid. Mudah-mudahan kita termasuk yang ada di sini. Karena yang kita pelajari adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan di kesempatan yang lain kan kita belajar tauhid. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengikuti orang yang paling dicintainya
yaitu Rasulullah SAW. Dalam hal apa kita ikuti beliau? Dalam hal akhlak beliau. Nabi Muhammad orang yang paling sempurna akhlaknya. Ya. Ketika istri-istri Nabi bercerita, sayalah istri yang paling dicintai. Istri yang satu cerita, saya istri paling dicintai karena Nabi itu luar biasa akhlaknya kepada keluarga. Ya. Nabi gak pernah marah. Ya, dalam urusan dunia itu luar biasa. Maka kita wajib mencontoh akhlak beliau. Dan orang yang paling bagus akhlaknya nanti seperti ini dengan Nabi di surga. Tempatnya dekat dengan Nabi. Seperti ini kata Nabi. Antara jari telunjuk dengan jari tengah. Karena akhlak. Akhlak siapa lagi yang akan kita teladani kecuali akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain akhlak, perbuatan-perbuatan beliau dalam menunaikan seluruh perintah beliau dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Karenanya, di antara perkara yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari adalah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW pada setiap aktivitasnya, bahkan pada setiap perkataan dan perbuatannya, sehingga seluruh sendi kehidupannya menjadi teratur sesuai dengan sunnah Nabi SAW dari pagi, siang, sore, malam hingga pagi kembali. Semua ada aturannya, Pak. Bagaimana Nabi bangun? Ada aturannya itu dari Nabi itu. Bagaimana Nabi kalau mau tidur? Ada semua itu. Ya. Nah, ini harus kita pelajari. Jangan sampai anak kita qudwahnya itu orang kafir. Jangan sampai anak kita itu panutannya pemain bola. Ini kalau kita tidak pelajari nanti anak kita hilang panutan dia. Yang kadang-kadang lebih kenal kepada artis daripada kepada Nabi Muhammad SAW. Dari pagi, sore, malam hingga pagi kembali. Bagaimana Nabi menutup malam? Ada sunnahnya. Ya. Imam Hasan Al-Basri berkata, ini ulama besar dari kalangan tabi'in, tanda kecintaan mereka kepada Allah adalah mengikuti sunnah Rasulnya. Pembaca yang budiman, kata pengarang kitab, buku yang berada di hadapan kita ini sengaja disusun dalam rangka menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti rasa cinta kita kepada beliau. Tujuannya agar dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam beribadah, tidur, makan, minum, bergaul dengan orang lain, bersuci, berpakaian, maupun keluar masuk rumah, Masya Allah, keluar masuk rumah ada aturannya, Pak. Sampai melepas mengenakan sandal, ada semua. Ya. Berpakaian maupun keluar dan masuk rumah, dalam segala aktivitas kita semua bisa menyamakannya dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Istilah sunnah yang dimaksudkan dalam buku ini bukan hanya amalan-amalan yang pelakunya mendapatkan pahala ketika mengerjakannya, tidak berdosa ketika meninggalkannya. Jadi saya ulangi, saya ingin kuatkan, kita memahami sunnah itu bukan secara hukum, tetapi secara jalan hidup. Ya. Nah, sunnah jalan hidup ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Ya. Nah, jadi saya garis bawahi di sini kali istilah sunnah yang dimaksudkan dalam buku ini bukan hanya amalan-amalan yang pelakunya mendapatkan pahala, ya, tetapi tidak berdosa jika meninggalkannya, namun mencakup perbuatan-perbuatan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, baik tentang ilmu, keyakinan, perkataan, maupun amalan-amalan pernah beliau lakukan, mencakup amalan yang dipuji orang yang menunaikannya serta dicela orang yang menyalahinya. Buku ini mencakup tidak kurang dari 1000 sunnah, ya, yang banyak ditemukan dalam kurun sehari semalam, dan tentunya setiap orang mampu untuk melakukannya, dan kemampuan kita itu hanya datang dari Allah. Maka teruslah minta kepada Allah agar kita bisa meneladani sunnah ini.
Maka jangankan perkara-perkara berat, Pak. Ketika kita mendengarkan azan, setelah dipanggil sholat, maka dipanggil kita dengan ucapan hayya 'alal falah. Jawabannya la haula wala. Artinya apa, Pak? Enggak mungkin kita berangkat ke masjid kalau bukan kekuatan dari Allah. Ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Saya tak bisa berangkat kalau bukan karena Allah. Padahal hanya jalan kaki dekat ke masjid 100 meter. Tapi kalau Allah tidak menggerakkan, tidak bisa. Ya, begitu juga setelah makan. Ya, setelah makan apa bacaannya? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Sendok yang sangat ringan, garpu yang sangat ringan, mengunyah yang sangat sederhana. Kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kita, kita tidak akan pernah bisa. Ya, maka selalu kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan mengikuti sunnah. Kalau bersandar kepada diri kita, kemampuan kita, kecerdasan kita, tidak akan bisa juga. Ada sisi saatnya kita malas. Orang naik semangatnya, tapi pada masa tertentu turun semangatnya. Dan itu manusia. Kadang semangat kita mencari ilmu, di mana ada kajian kita datangin, tapi ada sisi nanti kita futur, Pak. Semangat dekat rumah saja nggak bisa kita datangi, karena semangatnya udah mulai tuh. Maka terus minta kepada Allah agar kita selalu berikan keistiqomah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah sandarkan kepada diri kita, walaupun hanya sekedar kedipan mata. Ya, semua kekuatan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, bab pertama dimulai dengan suatu yang sangat sederhana. Ya, apa itu? Ya, mari kita langsung masuk pada halaman 23. Ya. Sunnah-sunnah ketika bangun tidur. Ya. Sunnah-sunnah ketika bangun tidur. Tidur bagian daripada aktivitas hari-hari kita. Jangan banyak tidur, tetapi tidurlah tepat waktu. Ya, di antaranya cepat tidur, cepat bangun tengah malam. Ya. Nah, ketika seorang muslim bangun dari tidurnya, terdapat beberapa amalan sunnah yang dapat dia lakukan. Yang pertama, mengusap bekas tidur dari wajah. Jadi Nabi kalau bangun tidur, itu beliau tidak langsung berdiri. Beliau duduk sebentar. Beliau duduk di tepi ranjang tempat tidur. Sesudah beliau duduk, beliau menghadap ke atas begitu. Ya, saat menghadap ke atas, beliau akan sapu wajahnya. Ya. Nah, tentu setelah diawali dengan doa tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, waktu mau tidur itu doanya apa? Bismillahumma amutu wa ahya. Nah, itu terbalik kadang-kadang orang tuh. Yang tepat itu sesuai hadisnya, Bismillahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, engkau mematikan aku, dan dengan namamu engkau menghidupkan aku. Ya, kadang orang suka terbalik itu. Bismillahumma ahya, kan kita mau mati dulu. Ya, nanti kita dibangunkan lagi. Ya, ini yang kadang-kadang terbalik-balik di sekolah-sekolah itu. Ya, nah itulah kalau tidak disandarkan kepada sunnah. Seperti doa mau puasa, buka puasa tuh. Ya, Allahumma lakas sumtu wa bika wa ala rizqika. Nah, itu kan sandarannya bukan dari hadis itu. Ya, yang tepat zahaba zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal insyaallah. Nah, dengan nanti kita baca buku ini, kita nanti mulai membaca, oh ternyata apa yang saya lakukan selama ini belum sandarnya kepada Nabi. Nah, ini semua hadis sahih di dalamnya. Ya, jadi kembali kepada bab ini. Nabi kalau bangun tidur tidak langsung berdiri, ya beliau duduk sebentar,
Ya, di tepi tempat tidur, beliau hadap ke langit, ya. Lalu beliau mengusap wajahnya. Fastaiqadha Rasulullah SAW fajalasa. Beliau duduk sebentar. Yamsahun nauma an wajhi biyadih. Beliau membasuh atau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Ini kan sederhana, Pak. Kalau kita lakukan sebagai bukti ittiba, kita dapat pahala kita, Pak. Ya, dapat pahala sudah pasti karena ini lakukan oleh Nabi, kita lakukan karena kita cinta kepada beliau. Apa yang Nabi lakukan kita lakukan, dapat pahala kita. Apa beratnya sekedar ngusap wajah? Ya. Nah, ini dapat pahala. Ada satu kaidah dalam agama kita, jangan pernah meremehkan satu kebaikan. Karena engkau tidak tahu dari kebaikan yang mana engkau masuk surga. Bisa jadi hanya sekedar begini, kita cinta Nabi melakukannya, ini akan mengantarkan kita ke surga. Kaidah yang kedua, jangan pernah meremehkan kemaksiatan. Karena engkau tidak pernah tahu kemaksiatan yang mana yang akan mengantarkan engkau ke neraka. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan walaupun itu sederhana menurut kita lakukan, niatkan sebagai cinta kita kepada Nabi, dapat pahala kita. Ya, beliau membasuh atau mengusap ya wajahnya. Ketika beliau bangun, beliau berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca doa. Ya, lalu beliau bersiwak, sunnah hukumnya. Ya, bersiwak. Ya, kana Rasulullah sallallahu idza qama min al-laili yatahajjadu yashushu fahu bis-siwak. Ketika bangun dari tidur malamnya untuk sholat tahajud, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Yang keempat, ya, setelah bersiwak, beliau istinthar, yaitu menghirup air ke dalam rongga hidung, kemudian mengeluarkannya kembali. Jadi Nabi tidak langsung wudu, beliau ya istinthar namanya. Kalau masuk ke dalam mulut namanya istinsyaq. Jadi ada istinthar, ada istinsyaq. Kalau ke hidung istinthar. Kalau ke mulut namanya istinsyaq. Ya. Nah, sebelum wudu, beliau istinthar dulu. Dihisap air itu. Karena setiap lubang kita itu dikencingin syaitan. Ya. Nah, kita waktu bangun itu tidak boleh langsung wudu, dalam arti maaf, ya, kita langsung nyalakan keran langsung wudu, tidak boleh. Harus bersihkan dulu tangan kita. Ini bukan ngebersihin untuk wudu. Ini sebelum wudu, karena la ta'dri aina batat yadah, karena engkau tidak pernah tahu di mana tanganmu tidur, pegang apa kita nggak tahu ya. Maka jangan langsung wudu, nyalakan keran langsung wudu, tidak bisa. Dibersihkan dulu tangan kita, istinthar dulu. Tentu setelah siwak tadi, baru kemudian wudu. Itulah sunnah Nabi kita. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau yang kelima membasuh kedua tangan beliau. Ya, yang tadi kita sampaikan, ini tidak buru-buru untuk sholat malam. Ya. Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan. Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka janganlah ia menyelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum membasuhnya 3 kali, karena ia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Ya, bisa jadi maaf ngupil, ya, bisa jadi kemana-mana, bisa jadi kena tikus. Ya, maka sebelum wudu harus ini sesuatu yang harus kita rutinkan karena kita akan bangun tiap malam. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang berikutnya adalah sunnah ketika masuk dan keluar kamar mandi. Masih ada waktu, Pak? Sampai jam berapa kita nih, Pak? Jam 11 ya? Masih 10 menit lagi ya baru kita jawab. Bab kedua adalah sunnah ketika masuk dan keluar kamar mandi. Jadi kamar mandi saja bisa mengantarkan kita ke surga, Pak.
kalau cara keluar masuknya sesuai sunnah. Allah Akbar. Ya, sangat sederhana, Pak. Ketika masuk dan keluar dari kamar mandi atau WC terdapat beberapa amalan sunnah. Masuk dengan kaki kiri terlebih dahulu dan keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu. Masuk kamar mandi jangan samakan dengan masuk masjid. Ya, banyak orang nggak pernah sunnah, Pak. Masuk kaki kiri, nanti keluar kaki kanan. Begitu masuk WC nggak ada bedanya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu berdoa ketika masuk kamar mandi. Ya, doanya itu bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini ada khilaf para ulama ini. Yaitu dijelaskan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, kalau bismillahnya dibaca di luar. Nah, kalau doanya ini ada yang bilang di dalam. Tapi pendapat yang kuat dua-duanya dibaca di luar. Ya. Nah, ada satu pertanyaan, boleh tidak orang wudu di dalam toilet, ada yang ada toiletnya? Ya, hindari. Tapi kalau tidak ada kecuali di situ, maka boleh. Tapi niatnya sudah dari luar. Karena niat itu bagian daripada ibadah. Walaupun niat cukup di dalam hati. Jadi dia berniat untuk wudu di dalam toilet itu dari luar. Dan tidak boleh talaffuz basmalah, tidak boleh melafazkan bacaan bismillah. Dia baca dari luar. Karena tidak ada wudu yang tidak menyebut nama Allah. Jadi dia baca. Jadi kalau dia mau berwudu di dalam toilet itu dari luar dia sudah baca bismillah yang dia niatkan untuk wudu. Ya. Karena tidak boleh dia membaca bismillah di dalam kamar. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika keluar kaki kanan membaca ghufranaka. Keluar kamar mandi minta ampun kepada Allah. Jadi keluar kamar mandi mendatangkan ampunan. Ya. Masya Allah. Jadi semakin banyak kita keluar kamar mandi, semakin banyak dosa-dosa berguguran. Tapi bukan berarti nanti setiap hari masuk kamar mandi baca doa. Tidak. Memang menjadi hajat. Namanya juga buang hajat. Jadi Masya Allah, Pak. Keluar kamar mandi saja menggugurkan dosa. Apalagi berangkat ke masjid, apalagi berangkatnya ngaji. Keluar kamar mandi, Pak, dengan catatan keluar kaki kanan baca doa ghufran. Masuk kaki kiri, sebelumnya kita sudah bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, kalau mau wudu pastikan di luar kita sudah bismillah. Dan niatkan wudu bismillah itu untuk bismillah wudu. Keluar kaki kanan ghufran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang ya membaca kitab ini. Ya.